Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 8. Hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan membahas untuk pelajaran bab 2, yaitu memahami teks persuasi. Apa kabar anak-anak Ibu semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat untuk belajar di rumah ya, walaupun belajar di rumah tetap semangat, tidak mengurangi semangat kita ya. Kita selalu berdoa mudah-mudahan keadaan lebih baik, pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas kembali seperti biasanya ya. Kita akan bahas bab 2, yaitu teks persuasi. Yang pertama, identifikasi teks persuasi. Pernahkah kalian mendengar kata persuasi? Ada eksposisi, argumentasi ya. Di kelas 1 pernah kita bahas ada beberapa macam teks, argumentasi, persuasi, narasi, kemudian ada argumentasi dan lain sebagainya. Hari ini kita bahas tentang yang persuasi. Persuasi adalah sama dengan mempengaruhi atau mengajak. Salah satu jenis teks atau tulisan yang bertujuan untuk mempengaruhi. Di sini mempengaruhi bisa mengajak, membujuk pembaca agar melakukan sesuatu atau mengikuti apa yang penulis sampaikan. Nah, di sini ada unsur mempengaruhi, ada unsur mengajak, membujuk kepada pembaca dari apa yang kita tuliskan tersebut. Di sini pasti membujuk atau mempengaruhi dalam hal yang kebaikan, dalam hal yang baik ya, misalnya untuk hidup bersih ya, untuk hindari merokok, untuk beraktivitas dengan protokol kesehatan dan sebagainya. Jadi salah satu jenis teks yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mengajak pembaca. Berikutnya ciri-ciri teks persuasi. Jadi apa saja yang merupakan ciri-ciri teks itu disebut teks persuasi. Yang pertama, jelas, satu, berusaha meyakinkan pembaca. Bagaimana orang akan percaya kalau tidak diyakinkan terlebih dahulu ya, dia diyakinkan dengan fakta yang ada. Setelah yakin baru kita ajak, baru kita pengaruhi. Misalnya fakta bahwa terjadinya bencana banjir di Kota Batam misalnya. Faktanya itu. Kemudian kita yakinkan bahwa disebabkan oleh misalnya membuang sampah pada tempatnya, kemudian penebangan kayu, penebangan penggundulan hutan dan sebagainya, diyakinkan terlebih dahulu. Kemudian ciri yang kedua, berusaha membuat pembaca melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulis. Jadi kalau kita sudah sampaikan bahwa banjir itu disebabkan oleh ini, misalnya oleh pembuangan sampah tidak pada tempatnya, kemudian penggundulan hutan yang serampangan, tidak melihat dari sisi perlindungan dan sebagainya, akhirnya mengakibatkan adanya banjir ya. Untuk menghindari adanya banjir itu apa yang harus dilakukan misalnya ya. Segala sesuatu yang dilakukan itu harus melihat efek atau akibat yang akan ditimbulkan. Kemudian yang ketiga, harus ada bukti dengan data dan fakta. Apa yang kita sampaikan agar nanti bisa dijadikan bahan untuk mempengaruhi pembaca ya, kita harus memberikan bukti, memberikan fakta. Misalnya kejadian itu terjadi pada tanggal berapa, di mana ya. Kemudian akibatnya bagaimana, korbannya berapa dan sebagainya, harus memang betul-betul peristiwa yang terjadi atau ada faktanya. Kemudian yang keempat, menggunakan kalimat persuasif seperti marilah, ayo, janganlah, hindari dan lain sebagainya. Jadi setelah kita berikan fakta, kemudian kita berusaha meyakinkan, kemudian kita berusaha apa yang kita sampaikan itu ada buktinya, apa yang kita sampaikan itu memang betul-betul ada sesuai dengan fakta, akhirnya kita mempengaruhi. Marilah kita hidup bersih, marilah kita jaga lingkungan ya. Biasanya menggunakan kata ayo, janganlah, hindari, marilah. Misalnya terjadinya kecelakaan lalu lintas, makanya kita ajak. Peristiwa ini terjadi misalnya di simpang Kabil, terdiri dari mobil dan kendaraan bermotor karena disebabkan oleh
dan lain sebagainya. Nah, maka hindarilah terjadinya kecelakaan tersebut. Kemudian yang ketiga, struktur atau bagian-bagian teks persuasi. Jadi terdiri dari apa sajakah teks persuasi? Yang pertama ada 4 bagian. Yang pertama pengenalan isu. Jadi nanti yang kita buat teksnya itu terdiri dari 4 alinea. Alinea pertama pengenalan isu atau permasalahan. Misalnya berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan. Jadi disampaikan dulu permasalahannya atau masalahnya apa. Misalnya tentang banjir, tentang kebakaran, ya, kemudian tentang hidup yang bersih, kemudian akibat merokok, dan sebagainya. Masalahnya disampaikan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, rangkaian argumentasi, yakni berupa sejumlah pendapat penulis, pembicara berhubungan dengan isu yang disampaikan, dikemukakan juga sejumlah fakta yang memperkuat argumen. Jadi, kalau sudah kita tentukan temanya atau kita tentukan pokok persoalannya, kemudian alinea kedua kita yakinkan dengan fakta, dengan argumen-argumen, dengan fakta yang ada. Misalnya seperti tadi, peristiwa-peristiwa yang disampaikan itu memang peristiwa atau hal-hal yang memang betul-betul terjadi. Disampaikan, fakta tersebut mendukung dari ide pokok atau dari permasalahan yang akan disampaikan. Berikutnya nomor 3, pernyataan ajakan, yakni sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan suatu pernyataan ini mungkin disampaikan secara tersurat atau tersirat. Adapun kehadiran argumen berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan. Jadi pertama tadi ada permasalahan atau isu, kemudian isu tadi didukung oleh argumen, baru kemudian ada pernyataan ajakan, ya, ada pernyataan ajakan karena bahaya lalu lintas tadi yang terjadi di misalnya pertigaan Simpang Sukajadi yang diakibatkan oleh pengendara yang mengantuk dan sebagainya. Di sini bahaya sekali, misalnya adanya korban yang tidak sedikit. Di sini langsung diselipkan ajakan, marilah atau ayo kita taati aturan lalu lintas, ayo kita jaga disiplin untuk mengendarai kendaraan bermotor dan sebagainya. Jadi ada unsur ajakan. Yang keempat, penegasan ulang atau penegasan kembali. Jadi apa yang disampaikan itu ditegaskan kembali. Biasanya ditandangi oleh ungkapan-ungkapan seperti demikian, dengan demikian, oleh karena itu, dan sebagainya. Misalnya, karena dengan demikian agar tidak terjadi korban yang memakan korban berikutnya, marilah ditekankan kembali atau penegasan ulang atau ditekankan kembali atau diulang kembali apa yang kita sampaikan dengan kata oleh karena itu, dengan demikian, dan lain sebagainya. Itulah, jadi ada 4 bagian dalam struktur teks persuasi. Alinea pertama yaitu pengenalan isu atau pokok persoalannya apa. Yang alinea kedua, argumen. Jadi pokok persoalan itu didukung oleh argumen-argumen atau fakta-fakta yang ada. Kemudian yang ketiga, setelah ada argumen bahwa peristiwa itu terjadi di sini, diakibatkan oleh ini, mengakibatkan berapa korban dan sebagainya, baru yang ketiga pernyataan ajakan. Karena memang berbahayanya berlalu lintas, tidak disiplin, akhirnya memakan korban, mari kita ajak pendengar, kita ajak pembaca untuk apa? Berhati-hati, ya, mentaati aturan lalu lintas dan lain sebagainya. Yang keempat, apa yang kita sampaikan, kita tegaskan ulang. Demikian yang kita sampaikan. Jadi sangat pentingnya kita mentaati aturan lalu lintas agar tidak terjadi korban berikutnya. Marilah kita mentaati aturan tersebut dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kaidah kebahasaan teks persuasi. Jadi ciri-ciri apa sajakah bahasa yang dipakai dalam teks persuasi? Jadi teks persuasi itu biasanya menggunakan satu kata teknis atau peristilahan.
ya, adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan atau sifat khas dalam bidang tertentu. Ya, jadi biasanya kalau dalam bidang-bidang tertentu, istilah-istilah tertentu, kita punya istilah. Misalnya kita mempelajari tentang bidang IPA, kita punya istilah. Misalnya ada ekosistem, kemudian ada agronema, agrobisnis dan lain sebagainya. Ada istilah-istilah yang ada tidak sama dengan apabila kita membicarakan tentang bidang yang lain. Misalnya kita ada matematika, kita punya istilah misalnya bilangan bulat, ya, kemudian limas, kemudian ada segi empat dan lain sebagainya. Kemudian kalau dalam lalu lintas misalnya ada istilah-istilah tersendiri, ya. Itulah disebut dengan kata teknis atau peristilahan. Jadi, yang pertama ada kata teknis. Yang kedua, menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Jadi, dalam kebahasaan teks persuasi, menggunakan konjungsi atau kata penghubung adalah kata tugas. Kata yang mempunyai tugas atau mempunyai manfaat, mempunyai fungsi menghubungkan antar kalimat atau antar paragraf. Jadi ada dihubungkan dengan kata tugas antar kalimat, antar frasa, antar klase atau antar paragraf. Jadi misalnya ada kata konjungsi dan, tetapi, melainkan, akibatnya, ya. Karena pengendara itu mengantuk sehingga atau mengakibatkan kendaraannya menyinggol atau menyerempet kendaraan di sebelah kanannya, sehingga kendaraan yang di sebelahnya terjungkal dan pengendaranya sakit atau cedera dan lain sebagainya. Ada kata konjungsinya atau kata penghubungnya. Berikutnya menggunakan kata kerja, ya, menggunakan kata kerja. Kata kerja adalah semua kata yang menyatakan perbuatan atau kegiatan. Semua kata yang menyatakan perbuatan atau kegiatan, memasak, ya, memainkan, kemudian mengendarai, ya, membuang, banyak kata. Pokoknya semua kata yang menyatakan perbuatan atau kegiatan. Yang keempat, menggunakan kata ajakan. Kalimat ajakan adalah atau merupakan salah satu jenis kalimat yang berfungsi untuk menyampaikan keinginan pembaca pada seseorang. Seperti tadi, persuasi itu kan mengajak atau mempengaruhi. Ya, kita menggunakan kata-katanya biasanya berupa kata-kata yang isinya mengajak, marilah, ayo, dan sebagainya, ya. Jadi ada kata-kata ajakan, kata yang menyampaikan keinginan pembaca pada seseorang. Jelas di sini yang diajak yaitu berbuat baik, bukan berhubungan dengan hal yang positif, bukan berhubungan dengan hal yang negatif. Yang kelima, mengandung fakta. Jelas apa yang kita sampaikan, bahasa yang digunakan yaitu fakta. Bukan hal-hal yang imajinasi, bukan hal-hal yang fiksi, atau bukan hayalan. Sesuatu yang disampaikan itu mengandung fakta. Hal atau keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi, misalnya tentang banjir disebabkan oleh penggundulan hutan, ya, pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya. Itu kan nyata, hal-hal yang nyata, bukan sesuatu yang khayal dan sebagainya. Jadi sesuatu yang disampaikan mengandung fakta. Jadi ada 5 kebahasaan dalam kebahasaan teks persuasi, ada 5 ciri. Demikian yang Ibu sampaikan, 4 unsur untuk memahami teks persuasi. Untuk pertemuan berikutnya akan kita sampaikan kelanjutan dari masih berhubungan dengan teks persuasi. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan pada hari ini bermanfaat. Silakan bukunya kalian buka halaman 175. Berbahasa persuasif sampai 197 untuk pendukung referensi untuk membantu kamu belajar sendiri di rumah, ya. Silahkan di situ banyak-banyak materi dan contoh-contoh yang berhubungan dengan teks persuasi. Demikian yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.